Hai sahabat, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Nuni Silvana Kasman. Hari ini saya akan menjelaskan tutorial tentang membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Formulir. Jika sahabat suka, jangan lupa di-subscribe dan like ya, supaya sahabat untuk membuat soal pilihan ganda ke Google Formulir. Itu pertama-tama kita harus masuk dulu di Google Chrome ya. Setelah kita sudah berada di Google Chrome, mengklik ini dulu. Nah, setelah itu kita boleh mengetik Google Formulir ya, Google Formulir ya. Oke. Nah, kita masuk saja. Nah, sahabat, karena di sini saya sudah punya aplikasi Google, ada di bagian kanan yang terlihat bintik-bintik hitam. Ini kita klik saja. Kemudian kita masuk dulu di Google Drive. Klik. Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat ini saya punya beberapa folder dan ada beberapa file tentang ulangan harian ya. Nah, teman-teman yang baru menggunakan Google Formulir ini biasanya kalau masuk itu login harus menggunakan email ya. Karena saya di sini sudah punya email, makanya saya bisa langsung login dan bisa langsung masuk di Google Drive saya. Nah, teman-teman bisa melihat Google Formulir ada di bagian ini yang ada tulis baru ini, bisa diklik. Nah, ada ini Google Formulir. Nah, atau teman-teman bisa langsung saja di Drive saya. Ya. Di Drive saya ini ya, ada Google Formulir, tinggal diklik. Nah, pada Google Formulir ini ada pertanyaan, ada respon. Jadi kita buat dulu pertanyaan. Nanti setelah kita kirimkan link untuk setiap anak menjawab soal ulangan harian, nanti kita bisa melihat responnya di sini ya. Oke. Yang pertama kita gantikan dulu formulir tanpa judul ini, bisa diblok saja, lalu dihapus, lalu bisa diganti dengan judul. Karena kita di sini ulangan harian kedua, jadi kita gantikan saja judulnya dengan ulangan harian 2 IPA kelas 7. Ya. Pada deskripsi formulir ini, sahabat boleh mengisi, tidak mengisi pun tidak masalah ya, tidak apa-apa. Tapi biasanya saya mengulangi lagi, saya copy judul, kemudian saya Ctrl V ya, atau klik di bagian kanan saja ada paste. Ya, oke. Jadi ulangan harian 2 IPA kelas 7 bisa ditambahkan semester genap ya. Oke. Kalau sudah selesai judulnya, bisa kita tambahkan ini ya, tambahkan ya. Sudah ada. Kemudian kita ketik di sini misalnya nama peserta didik. Jadi setiap anak yang akan ulangan harian harus masuk dengan menggunakan nama ya, nama peserta didik. Di sini harus jawaban singkat ya, karena mereka akan menjawab dengan mengisi nama mereka di bagian sini. Nah, kalau sudah selesai, kita tambahkan lagi.
Nah, kita tambahkan lagi. Di sini kita boleh ketik kelas. Ya. Lalu di sini kita bisa pilih drop down ya. Drop down. Klik. Nah, supaya di sini ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi yang pertama itu misalnya kelas 7 1. Yang kedua 7 2. Yang ketiga 7 3. Yang keempat 7 4. Yang kelima 7 5. Kemudian yang keenam 7 6. Yang ketujuh 7 7 dan seterusnya sebanyak jumlah kelas yang sahabat ajarkan. Nah, yang bagian judul ini kita jadikan sebagai bagian pertama agar supaya ketika peserta didik masuk untuk ulangan harian, mereka harus menyelesaikan bagian pertama dulu, baru bisa masuk ke berikutnya ya. Jadi di sini di nama peserta didik ini harus kita pilih yang ini, wajib diisi ya. Harus diisi. Kemudian yang di bagian kelas ini juga kita klik ya, ini wajib diisi. Ini kita jadikan sebagai bagian pertama. Lalu bagian kedua itu soalnya sahabat bisa pilih yang bagian tambahkan bagian ini. Klik saja. Ya, ini sudah jadi bagian kedua. Jadi ini bagian pertama. Lalu ini bagian kedua. Nah, ini kita gantikan saja bagian tanpa judul. Pilihlah salah satu option jawaban dengan tepat. Nah, karena di sini saya punya huruf W-nya sudah tidak jadi lagi, jadi di sini tidak kelihatan ya. Pilihlah satu jawaban option, pilihlah satu option jawaban dengan tepat. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau sudah selesai, untuk deskripsi ini boleh diisi, tidak diisi pun tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke soal yang pertama, itu kita tambahkan saja di sini. Ya, kita tambahkan. Ya, ini kita mau membuat soal ini. Jadi, setiap soal yang akan kita masukkan ke Google Drive itu sudah harus kita siapkan ya soalnya. Jadi di sini saya sudah siapkan soalnya. Jadi kita masuk dengan soal yang pertama. Ya, saya sudah siapkan 5 soal pada Word ya. Jadi ini kita ambil. Nah, ini soalnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 soal. Nah, ini untuk soal yang pertama. Jadi untuk soal ini jangan kita berikan penomorannya ya. Jadi kita harus susun seperti ini dan tinggal di copy saja. Yang pertama kita kopikan dulu pertanyaannya ya. Kita kopikan dulu
atau kita blok lalu kita kontrol C, ya, kontrol C. Kemudian kita pindahkan ke Google Formulir. Di sini kita kontrol V atau paste saja di sini. Nah, sudah terlihat kan soalnya? Nah, untuk karena ini soal pilihan ganda, berarti di sini opsinya harus pilihan ganda ya. Harus pilihan ganda. Ya. Nah, sekarang untuk opsi pilihannya ada A, B, C, D. Tidak perlu kita ketik lagi karena nanti soal ini akan diacak ya. Soalnya akan diacak. Jadi kita kembali lagi ke Word. Kemudian kita copy jawabannya. Ya. Kita copy blok dulu, kemudian Ctrl C. Lalu kita pindahkan ke Google Formulir. Kita klik saja di bagian option yang pertama ini. Kita Ctrl V ya. Nah, sudah tersedia kan teman-teman? Nah, untuk option A, B, C, D ini kita blok saja. Nah, kita hilangkan ya. Oke. Cara bloknya seperti itu ya. Ya, kita hilangkan saja. Nah, sekarang ini soal nomor 1 sudah selesai, sudah siap. Nah, sekarang untuk jawabannya itu kita klik di bagian kanan ini, ya. Ya. Ini acak ya. Kita pilih cak. Kemudian ini jawaban perlu diisi, ya. Lalu kemudian untuk skornya nah, sekarang teman-teman perhatikan di bagian pojok kanan ini saya sudah klik ya. Ini dia punya pengaturan. Yang pertama ini pengaturannya ini kita lihat dulu. Ini kumpulkan alamat email tidak perlu. Yang ini ya batasi 1 tanggapan. Ya, oke. Kemudian ini umum lalu kemudian presentasi. Nah, presentasi ini kita klik bagian acak urutan pertanyaan. Kemudian kuis. Nah, kita klik jadikan ini sebagai kuis. Nah, setelah itu kita pilih ini segera setelah setiap pengiriman. Ya. Jadi ketika peserta didik sudah selesai melakukan ulangan harian, langsung segera untuk dikirimkan. Untuk responden dapat melihat, jadi anak-anak bisa melihat itu. Jadi kalau misalnya kita mau pertanyaan tak terjawab, mau silakan. Kalau tidak mau juga kita klik saja di sini. Nah, atau kalau misalnya anak-anak mau melihat jawaban yang benar, boleh, tapi seharusnya tidak boleh ya. Karena kalau misalnya anak-anak bisa melihat jawaban yang benar, nanti jawabannya bisa diberikan kepada teman-teman yang belum ulangan harian. Jadi kita klik saja di sini. Nah, kalau nilai poin ini boleh ya, supaya setiap anak yang selesai ulangan harian pertama itu, mereka bisa melihat berapa poin yang mereka dapatkan dari hasil ulangan yang telah mereka lakukan. Kalau sudah selesai, kita klik saja simpan. Nah, sudah kita simpan, kita kembali lagi ke soal. Nah, di soal kan sudah ada kan? Jadi, di sini kita klik kunci jawaban. Nah, jadi kunci jawaban di sini. Jadi pertanyaan ini kunci jawabannya adalah ekologi, berarti kita klik di sini. Ya, kemudian kita berikan poin.
Karena ada 5 soal, berarti untuk mendapatkan nilai 100, berarti setiap poinnya itu bernilai 20. Jadi kita ketik di poinnya di sini 20. Nah, setelah itu klik selesai. Oke. Hal ini dapat kita lakukan untuk soal yang kedua ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini kita klik lagi tambahkan. Ya, ada tambahkan pertanyaan di sini, kita klik lagi. Ya. Nah, setelah itu kita ke Words. Kita copy soal. Jadi ini Words. Pertama itu kita blok dulu atau kita copy dulu soalnya. Ya. Ini soalnya kita copy atau Ctrl C. Nah, setelah itu kita masuk ke Google Formulir. Nah, setelah itu kita atau kita Ctrl V. Ya. Di sini saya paste saja supaya bisa terlihat. Nah, sekarang yang sudah ada ini kan soalnya. Jawabannya sama, tinggal kita copy lagi dari Word, kita pindahkan ke formulir, Google Formulir. Jadi kita klik, kita blok dulu, lalu Ctrl C. Setelah itu kita balik ke Google Formulir. Di bagian opsi ini kan, nah kita bisa langsung Ctrl V atau kita paste. Ya, sudah ada. Karena soal ini adalah soal yang diacak, berarti yang A, B, C, dan D ini dia punya optionnya itu harus dihapus. Jadi kita blok saja, ya. Kita blok atau langsung dihapus saja. Nah, seperti ini ya. Iya. Oke. Nah, sama halnya dengan bagian pertama, kita harus menentukan kunci jawaban dan juga poinnya ya. Jadi kita klik di sini kunci jawabannya. Nah, ya. Jadi di sini jawabannya adalah ini. Nah, kita klik saja langsung di sini, kemudian kita jangan lupa untuk menuliskan, mengetikkan poinnya. Poin 20 agar supaya peserta didik bisa tahu berapa nilai skornya. Nah, kalau sudah selesai, klik selesai. Kemudian jangan lupa untuk wajib diisi. Ya, oke. Sudah selesai soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Sama seperti biasa, kita klik tambahkan pertanyaan di bagian atas ini. Kita klik lagi. Nah, kita ambilkan soalnya dari Word. Nah, kita blok soalnya, kemudian kita Ctrl C atau kita copy. Setelah itu kita pindahkan ke Google Formulir lagi, kita paste atau Ctrl V ya. Nah, sudah ada kan? Ini untuk soalnya. Sekarang untuk jawabannya ya, untuk pilihan jawaban, kita ambil lagi, kita copy paste lagi. Nah, ya, blok Ctrl C. Kembali lagi ke Google Formulir. Kita klik di sini saja langsung di opsi pilihan, paste. Ya, seperti biasa, ini dihapus. Ya.
Setelah itu kita klik lagi kunci jawaban. Karena di sini jawabannya adalah ya, kemudian kita jangan lupa untuk mengisi poinnya. Ya. Setelah itu selesai. Lalu jangan lupa ini, centang wajib diisi. Nah, ini adalah contoh soal yang tanpa gambar. Bagaimana caranya kalau menggunakan gambar ya? Jika ada beberapa soal yang di dalamnya disertai dengan gambar, nanti disimak ya. Ini kita tambahkan lagi pertanyaan. Ya, kemudian kita copy lagi pertanyaan yang sudah kita siapkan di Microsoft Word. Karena ini pertanyaan yang menggunakan gambar. Pertama itu kita copy, kita blok dulu soalnya, kita blok ya. Kita blok, kemudian kita copy, Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke Google Formulir, kita klik. Ya. Nah, ini sekarang sudah ada soalnya tapi tidak ada gambarnya kan? Nah, bagaimana caranya? Teman-teman kembali ke Microsoft Word. Nah, pada gambar ini ya, teman-teman bisa klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian gambar ini disimpan di Save as Picture. Kita klik. Jadi gambar disimpan dulu. Nah, di bagian picture atau di bagian file yang Bapak Ibu, teman-teman, sahabat bisa ingat. Jadi sini kita taruh saja gambar pertama ya, agar bisa diingat. Ini gambar pertama, kita save JPEG, kita pilih JPEG ya. Oke, setelah itu kita save. Nah, kalau sudah ada kita kembali ke Google Formulir. Nah, di sini kan ada gambar seperti ini ya, gambar seperti kamera ini ya. Ini seperti foto. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat bisa klik di sini. Langsung diklik saja. Kemudian cari. Nah, setelah itu kita masuk di folder yang tadi kita simpan ya, picture. Nah, di sini kita cari gambar pertama. Nah, ini adalah gambar pertama ini. Kita klik. Nah, kemudian open. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang gambarnya sudah ada kan? Nah, jika demikian, sekarang kita lanjut untuk kunci jawabannya. Sama dengan yang kita sudah latihan tadi. Kita masuk ke Microsoft Word. Kemudian kita klik atau kita blok dulu jawabannya. Kita blok. Untuk lebih mempercepat, bisa saja kita langsung di sini ya. Numbering ini kita klik lalu 0 saja. Ya, supaya tidak terlihat lagi opsi pilihannya. Kemudian kita copy. Lalu kita masuk ke Google Formulir. Nah, di option 1 ini bisa kita paste atau Ctrl V juga bisa. Di sini kita paste. Ya, kan? Sudah ada kan? Jadi ini adalah bentuk soal yang bergambar ya. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, teman-teman, dan sahabat sudah tahu. Jangan lupa untuk kunci jawabannya juga harus diklik. Jadi kita pilih. Ini kunci jawabannya yang mana? Di sini kunci jawabannya yang ini kita klik langsung. Setelah itu
kita jangan lupa untuk skornya di sini, skornya adalah 20. Nah, sudah 4 soal ya, sudah 4 soal yang kita latihkan. Sekarang soal yang terakhir ya. Tapi ini jangan lupa dulu selesai, klik selesai, lalu wajib diisi. Nah, sudah jadi kan soal bergambar? Ya, sekarang soal yang terakhir, soal yang kelima, kita tambahkan saja di sini, klik tambahkan pertanyaan. Nah, kita masuk ke Microsoft Word lagi, kita blok untuk soal nomor 5, pertanyaannya. Kita blok, lalu kita copy. Kita copy. Nah, setelah kita copy, kita kembali lagi ke Google Formulir kita, lalu kita paste saja. Ya, kita paste. Nah, sudah ada. Gambarnya pun demikian, harus kita simpan dulu di picture atau di folder yang Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat bisa ingat ya. Jadi kita kembali lagi ke Microsoft Word, lalu kita klik gambarnya. Klik ya. Jadi kalau sudah klik, kita tekan bagian kanan. Nah, di sini kan ada pilihan. Jadi di sini yang kita pilih adalah Save as Picture. Jadi menyimpan gambar ya. Kita klik. Nah, kita tulis nama gambarnya, nama filenya, gambar 2. Kita simpan, save. Nah, kalau sudah tersimpan, kita kembali lagi ke Google Formulir. Lalu di ini, gambar ini, kita klik. Lalu cari. Setelah itu, nah, kita sudah masuk di sini langsung. Kita cari saja gambar kedua. Ya. Jadi di sini gambar kedua atau ini gambarnya ini. Kemudian kita klik. Ya. Oke. Nah, gambarnya sudah ada kan? Sangat mudah sekali jika Bapak Ibu teman-teman banyak melatih ya. Banyak melatih diri. Nah, untuk pilihan jawabannya kita kembali lagi ke Microsoft Word. Kemudian kita klik, kita blok dulu, kita blok ya. Kita hilangkan saja pilihan jawabannya ini. Ya, non ya. Nah, oke, bisa langsung di-copy. Di-copy. Setelah itu kita kembali ke Google Formulir, lalu kita paste ya. Paste di sini. Nah, sudah ada. Setelah itu kita bisa klik kunci jawaban. Nah, jadi ini kunci jawabannya. Pertama kita isi dulu poinnya 20. Kemudian kita pilihkan jawabannya di sini. Jadi ini gambar dari bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga. Jadi ini merupakan komensalisme ya. Jadi kita klik. Kemudian selesai. Nah, lalu wajib diisi. Oke, jadi sudah selesai ya, kita punya 5 soal. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengerti dan bisa bermanfaat. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman serta sahabat, kalau mau mengubah warna, mau mempercantik soalnya, bisa Bapak Ibu klik di bagian ini ya. Di bagian ini, kemudian klik. Bisa pilih warna yang sesuai. Di sini saya pilih warna merah. Ya. Nah, kemudian bisa pilih gambar.
Jadi di sini saya pilih gambar. Terserah mau gambar yang bagaimana, semuanya sudah tersedia. Jadi di sini ya, misalnya saya pilih gambar buku ya, saya klik, kita sisipkan, ya selesai ya. Kemudian selesai ya, nanti semua sudah ada di sini, sudah tergambar pada soal ya. Kita klik saja X ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan yang tadi, nah ini bisa dilihat hasilnya. Ini adalah hasil dari yang kita buat tadi, gambar dan warnanya ya. Nah, saat Bapak Ibu sudah melaksanakan ulangan harian kepada peserta didik dan Bapak Ibu mau melihat sudah berapa banyak anak yang melakukan mengikuti ulangan harian, bisa klik di sini yang seperti mata ini, klik di sini. Nah ini ya, oke. Nah sudah ya. Nah ini kita lihat dulu respon. Setelah selesai ulangan, Bapak Ibu bisa melihat dengan cara mengklik respon di sini, respon. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai ulangan, nanti ada penjelasan di sini ya, penjelasan. Nah ini menerima tanggapan harus. Kemudian Bapak Ibu klik di sini, membuat screenshot ya, klik. Nah ini yang ini ya, buat screenshot baru. Kita tulis saja penjelasan di sini, hasil ulangan peserta didik ya. Kemudian kita buat. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat sudah melakukan ulangan harian, nanti di sini akan terlihat nampak ya nama peserta didik, kemudian kelas, lalu kemudian skornya berapa ya, seperti itu. Oke, setelah sudah selesai membuat soal pada Google Formulir, nah pada saat pelaksanaan tes nanti, ketika peserta didik melakukan ulangan harian, ya agar supaya ulangan harian ini bisa diisi oleh peserta didik, berarti ulangan ini harus kita kirimkan ya, dengan cara mengirimkan linknya. Dan di sini caranya gampang, tinggal kita klik di sini saja ya, yang ada kirim ini ya, kita klik. Nah kita tunggu sebentar. Nah kirim formulir, kita pilih yang ini kita kirimkan linknya, kita klik. Nah ini adalah linknya, dan linknya ini sangat panjang. Untuk itu kita harus perpendek link ini dengan cara mengklik perpendek URL. Nah sekarang sudah bisa kita salin. Setelah kita salin, bisa kita kirimkan melalui WA, atau bisa kita untuk sementara kita simpan saja dulu di dalam satu file. Pada saat ulangan harian bisa dibagikan linknya kepada peserta didik yang mengikuti ulangan harian ya. Semoga bisa bermanfaat dan ya. Oke sahabat, demikianlah tutorial tentang bagaimana cara membuat soal pilihan ganda pada Google Formulir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, sahabat, dan teman-teman semua.